Kami dari kelompok 7 dari PT Tirta Bersih Lestari area IPA ingin memulai komunikasi analisa JSA. Saya sebagai operator, saya sebagai supervisor, saya sebagai HSE, saya sebagai petugas ketiga. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pekerjaan operasional dan pembersihan bak di area instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, saya ingin kita semua mengikuti terlebih dahulu kegiatan komunikasi job safety analisis atau JSA sesuai dengan SOP yang telah kita susun. Saya ingin menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekedar kewajiban administrasi atau formalitas sebelum bekerja, tetapi merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan sudah dianalisa dari sisi keselamatan. Dalam pekerjaan IPA, kita tidak hanya menghadapi satu jenis bahaya, tetapi berbagai jenis bahaya mulai dari kondisi fisik seperti lantai licin, bahaya kimia dari limbah, hingga bahaya yang paling kritis yaitu paparan gas, beracun, dan kekurangan oksigen di dalam bak. Melalui kegiatan ini kita akan membahas secara rinci SOP JSA yang telah kita buat. Kemudian kita akan mengulas laporan JSA berdasarkan pekerjaan yang akan kita lakukan. Dilanjutkan dengan diskusi untuk memperdalam pemahaman kita, kemudian simulasi kejadian yang mungkin terjadi di lapangan, dan terakhir kita akan membahas langkah penyelesaian serta kesimpulan. Saya harap semua yang ada di sini aktif dalam berdiskusi dan benar-benar memahami karena keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi tanggung jawab kita semua. Berdasarkan SOP JSA yang telah kita buat, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan secara sistematis sebelum dan selama pekerjaan berlangsung. Tahap pertama adalah persiapan, di mana kita harus memastikan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan sudah jelas. Alat yang digunakan dalam kondisi baik serta alat pelindung diri atau APD sudah bersedia dan siap digunakan. Tahapan kedua adalah identifikasi pekerjaan, yaitu membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah kerja yang lebih kecil dan spesifik. Dalam konteks ini, pekerjaan IPA langkah-langkah ini sudah kita bagi mulai dari masuk ke area, membuka bak, masuk ke dalam bak, hingga pembersihan di akhir. Tahapan ketiga adalah identifikasi bahaya, di mana kita harus mengidentifikasi semua potensi bahaya di setiap langkah kerja, baik yang terlihat seperti lantai licin maupun yang tidak terlihat seperti gas beracun. Tahapan keempat yaitu penilaian risiko, yaitu menilai seberapa besar kemungkinan bahaya tersebut terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap pekerja. Tahapan kelima adalah pengendalian risiko, di mana kita menentukan langkah-langkah pencegahan seperti penggunaan APD, pemasangan pengaman, ventilasi, serta penggunaan alat seperti gas detektor. Tahapan keenam adalah pelaksanaan pekerjaan sesuai JSA. Artinya semua pekerjaan harus dilakukan berdasarkan analisa yang sudah dibuat, tidak boleh ada yang diabaikan. Dan tahapan terakhir adalah evaluasi, yaitu melakukan peninjauan kembali setelah pekerjaan selesai untuk mengetahui apakah ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Semua tahapan ini harus kita jalankan secara disiplin agar keselamatan kerja dapat terjamin. Baik, saya akan menjelaskan tentang laporan JSA. Pada tahap pertama yaitu persiapan dan pemeriksaan area, kita mengidentifikasi bahwa potensi bahaya yang muncul terpeleset akibat lantai licin serta paparan bau atau gas dari limbah. Oleh karena itu, pengendalian yang harus dilakukan adalah penggunaan sepatu safety anti-slip dan penggunaan masker atau respirator melindungi sistem pernapasan. Kemudian pada tahap kedua yaitu pembukaan bak IPAL. Potensi bahaya yang muncul adalah terjatuh ke dalam bak serta terpapar gas beracun yang keluar dari bak. Untuk mengendalikan risiko tersebut, kita harus memasang pengaman atau pembatas di sekitar serta menggunakan gas detektor untuk memastikan kondisi udara aman. Pada tahap ketiga yaitu masuk ke dalam bak. Ini merupakan tahapan dengan tingkat risiko yang paling tinggi. Potensi bahaya yang ada adalah kekurangan oksigen dan paparan gas beracun. Oleh karena itu, sebelum masuk ke dalam bak, kita wajib melakukan pengecekan menggunakan gas detektor serta memastikan ventilasi dalam kondisi baik. Selanjutnya pada tahap keempat yaitu pembersihan lumpur. Potensi bahaya yang muncul adalah terpeleset karena kondisi licin serta kontak langsung dengan limbah yang terdapat pada iritasi. Pengendalian yang dilakukan adalah penggunaan sepatu, anti-slip, dan sarung tangan. Pada tahap kelima yaitu pengangkutan lumpur. Potensi bahaya yang muncul adalah cedera otot akibat mengangkat beban berat serta kelelahan.
Pengendalian dapat dilakukan adalah menggunakan teknik angkatnya yang benar serta melakukan pekerjaan secara bergantian. Pada tahap keenam itu keluar dari bank. Potensi bahaya yang muncul adalah terjatuh saat menggunakan tangga serta terpleset di area basah. Pengendalian yang dilakukan adalah memastikan tangga dalam kondisi aman dan jalur keluar tidak licin. Dan tahapan terakhir yaitu pembersihan area. Potensi bahaya yang muncul adalah tersandung alat serta terkontaminasi limbah. Pengendalian dilakukan adalah melakukan housekeeping dan memastikan limbah dibuang sesuai prosedur. Semua ini sudah dilakukan dalam laporan JSA dan harus dijalankan serta secara konsisten. Kalau dari pengalaman saya di lapangan, memang benar bahwa setiap tahapan kerja memiliki tantangan tersendiri. Pada saat masuk ke area IPAL saja, kondisi lantai yang licin sudah menjadi risiko utama, apalagi kalau pekerja kurang fokus atau tidak menggunakan sepatu yang sesuai. Kemudian saat membuka bak, seringkali kita langsung mencium bau yang cukup kuat dan itu kadang membuat pekerja merasa tidak nyaman. Yang paling saya rasakan adalah saat masuk ke dalam bak, karena kondisi dalam jauh lebih berbahaya dibanding di luar. Udara terasa berbeda dan jika terlalu lama di dalam tanpa perlindungan yang cukup bisa menyebabkan pusing atau lemas. Makanya menurut saya penggunaan APD dan pengecekan kondisi sebelum masuk itu sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Dari sisi ketiga, apa yang disampaikan oleh Ciko sangat sesuai dengan hasil analisis kita. Bahaya terbesar memang berada pada tahap masuk ke dalam bak, karena kita berhadapan dengan kondisi ruang terbatas yang memiliki potensi kekurangan oksigen serta adanya gas beracun seperti H2S. Gas ini sangat berbahaya karena tidak selalu terlihat dan dalam konsentrasi tertentu dapat menyebabkan kehilangan kesadaran secara cepat. Selain itu, bahaya lain seperti kontak dengan limbah juga tidak boleh dianggap sepele karena dapat menyebabkan iritasi atau infeksi. Oleh karena itu, semua pengendalian yang sudah kita tentukan dalam JSA seperti penggunaan gas detektor, ventilasi, dan APD harus benar-benar diterapkan di lapangan. Sebagai supervisor, saya melihat bahwa tantangan terbesar bukan hanya dari bahaya itu sendiri, tetapi pada kedisiplinan pekerja dalam mengikuti prosedur. Seringkali pekerja merasa sudah terbiasa dengan pekerjaan ini sehingga menjadi kurang waspada dan cenderung mengabaikan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Padahal kondisi di lapangan bisa berubah setiap saat dan apa yang dianggap aman hari ini belum tentu aman di hari berikutnya. Oleh karena itu, saya menekankan bahwa semua pekerja harus mengikuti SOP dan JSA tanpa pengecualian. Jika ada satu saja prosedur yang diabaikan, maka risiko kecelakaan akan meningkat secara signifikan. Dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa semua pihak memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan kerja. SOP dan JSA sudah kita buat dengan sangat detail, tetapi jika tidak dijalankan dengan disiplin, maka semua itu tidak akan ada artinya. Keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab HSE atau supervisor, tapi tanggung jawab kita semua. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa setiap tahapan pekerjaan memiliki potensi bahaya yang harus dikendalikan melalui JSA. Semua pekerjaan harus dilakukan sesuai SOP dan tidak boleh ada prosedur yang diabaikan. Pengendalian risiko harus dilakukan secara disiplin untuk mencegah kecelakaan kerja. Sebagai operator, saya akan bekerja dengan lebih hati-hati dan mengikuti semua prosedur yang telah ditentukan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.